kalau nggak ada ibu yang memaksa membuka peti jenazah, nggak akan rame. Oh iya. Salah satunya mengatur soal justice kolaborator. Jadi dia dapat apa, ditanganinya bagaimana, rewardnya apa, termasuk reward. Keterangan yang benar-benar apa? Kalau misalkan dia ceritakan itu akan Membuka tabir gelap. Jalan terang ya. Tabir gelap. Moral groundnya sudah lebih rendah daripada yang whistleblower. Oh gitu. Ya, karena kalau whistleblower kan dengan kesadaran sendiri dia membuka kejahatan. Oh, oke. Jadi ini beda di niat ya. Mas, tanya dong. Justice kolaborator itu apa ya? Justice kolaborator. Nah, lu tiba-tiba nanya justice kolaborator. Ini loh Mas, aku lagi baca berita barusan dikeluarin sama salah satu media di Indonesia. Itu tuh tahu nggak yang kasus lagi rame tuh, yang polisi tembak polisi. Oh iya. Itu kan rame banget tuh, hampir semua media membicarakan. Hmm. Nah, terus di salah satu media atau berita yang aku baca ini, itu salah satu tersangkanya aku baca, dia memohon untuk menjadi justice kolaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Yeah. Nah, masalahnya di berita ini nggak disebutkan nih justice kolaborator itu apa. Sedangkan aku kan baru tahu nih ada istilah ini. Itu apa Mas kira-kira Mas? Mas Anggara tahu nggak justice kolaborator itu apa? Ya, satu itu kasus yang lagi rame ya. Lagi rame banget, Ya. bukan rame aja. Tapi itu gak akan rame kalau nggak ada peran seorang ibu loh. Oh iya. Jadi kalau nggak ada ibu yang memaksa membuka peti jenazah, nggak akan rame. Oh iya. Jadi ada ini ya, sense keibuan yang harus dihargai. Iya kan, karena kalau nggak ada, menurut gue itu nggak akan rame. Kalau misalnya si ibunya menerima gitu ya, nggak akan terungkap kasus yang lebih besar dari sekedar soal meninggalnya si anak gitu ya. Jadi menurut gue tuh tepat patah pepatah bahwa surga dibuat telapak kaki ibu. Makanya lu jangan bandel sama emak. Enggak lah, nggak bandel lah, nurut aja kok. Nah, makanya kan muncul kemudian apa yang lo tanya tadi ya, justice kolaborator. Nah, jadi justice kolaborator atau kalau dalam bahasa hukum kita itu saksi pelaku. Oh, Saksi pelaku. Nah, ini sebetulnya juga istilah yang relatif baru. Karena baru ada tuh sekitar 1970-an di Amerika Serikat pertama. Kenapa? Karena pada saat itu misalnya pemerintah Amerika Serikat kan lagi gencar ngejar mafia nih. Nah, betul. lagi ngejar mafia dan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengungkap kejahatan yang besar itu adalah menggunakan apa yang sekarang namanya justice kolaborator, tapi sebetulnya dia pelaku yang terlibat dalam suatu kejahatan yang terorganisir. Jadi justice kolaborator nggak bisa dipakai untuk semua jenis kejahatan sebetulnya. Tertentu saja ya? Tertentu. Cirinya sebetulnya kejahatan yang terorganisir. Nah, terorganisir itu bukan berarti harus ada organisasinya ya. Bisa jadi terencana, melibatkan banyak orang dan salah satu orang itu punya pengaruh baik politik, ekonomi, sosial. Nah, intinya waktu itu pemerintah Amerika Serikat akhirnya memutuskan pelaku-pelaku kecil yang nggak punya peran sangat signifikan itu diminta bekerja sama dengan polisi, dengan penegak hukum di Amerika Serikat untuk membongkar kejahatan mafia yang lebih besar. Bos yang di atas selalu lebih besar. Itu sebetulnya ya kalau di Indonesia malah jauh lebih baru lagi gitu kan. Jadi meskipun itu tahun 70-an ya, ada di Amerika Serikat, tapi KUHP itu rancangannya kan sebetulnya diinisiat di tahun 74, tapi belum ada tuh masuk justice kolaborator. Sehingga ketika disahkan di tahun 81 memang nggak ada kategori justice kolaborator itu. Atau tadi saksi pelaku namanya. Saksi pelaku. Nah,
Itu baru ada ketika muncul kesadaran bahwa proses peradilan pidana itu tidak akan berjalan sempurna tanpa peran satu saksinya, ya, kedua korban. Makanya ada mekanisme pelindungan saksi, ada mekanisme bantuan korban kejahatan yang kalau di Indonesia tuh diregulasi pertama kali itu lewat Undang-Undang 13 tahun 2006. Itu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Tapi saat itu juga justice kolaborator belum ada secara resmi ya. Walaupun prakteknya seingatku sudah ada beberapa praktek-praktek justice kolaborator pada saat munculnya Undang-Undang 13 2006. Ada beberapa kasus sih, ada Joko Chandra, ya, politikus PDIP yang mengungkap, mungkin mantan politikus ya, tapi saat itu dia dari Joko Chandra apa ya, lupa gue, tapi ada salah satu politikus dari PDIP yang mengungkap kejahatan korupsi. Terus ada beberapa orang lah yang jadi justice kolaborator pada saat itu. Nah, karena rumusannya belum pakem gitu ya, di Undang-Undang 13 2006 muncul surat edaran Mahkamah Agung yang mengatur soal justice kolaborator. Atau kalau dalam bahasa SEMA itu saksi pelaku yang bekerja sama. Jadi sebetulnya dalam kejahatan terorganisir dan upaya mengungkapnya itu ada dua jenis saksi namanya. Pertama whistleblower, peniup peluit. Nah, itu aku pernah dengar tuh kalau peniup peluit sama justice kolaborator. Nah, dalam praktek hukum di Indonesia ada satu lagi namanya saksi mahkota. Prakteknya tapi ini sering dikecam karena dia melanggar hak asasi manusia. Praktek saksi mahkota. Nah, karena dia bisa diterapkan untuk kejahatan apapun. Dan mekanisme perlindungannya nggak cukup jelas. Nah, kemudian karena pertanyaan lo tadi soal justice kolaborator ya, jadi ada SEMA, terus nggak lama ada peraturan bersama Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Ketua KPK, Ketua LPSK mengatur soal justice kolaborator. Jadi dia dapat apa, ditanganinya bagaimana, rewardnya apa, termasuk reward. Ada rewardnya? Ada. Tapi mungkin bentuknya bukan nominal ya? Atau bisa nominal? Enggak, bukan dalam bentuk uang, tapi misalnya pengurangan masa hukuman gitu. Macam-macam. Dan walaupun dalam undang-undang itu termasuk pemberian identitas baru, tapi kayaknya yang itu belum pernah terjadi di Indonesia. Nah, keren juga. Keluar dari misalkan dari rumah tahanan atau dari lembaga masyarakatan, namanya udah beda. Itu termasuk semua operasi wajah. Itu punya, iya, namanya identitas baru. Kan nggak boleh lu pakai muka lama, nama baru. Terus ijazahnya lama pula. Ijazah lama. Karena itu berarti harus ada macam-macam ya, akta kelahiran, ijazah, apa dan segala macam. Banyak induk kependudukan segala macam. NPWP. Tapi itu kayaknya belum ada ya di Indonesia ya. Regulasinya juga belum ada. Tapi menarik sih, ditunggu ada. Kalau di Amerika udah ada tuh, yang pemberian identitas baru. Karena itu termasuk pekerjaan. Jadi pemerintah memberikan pekerjaan baru. Gitu. Nah, kemudian selang dari surat edaran Mahkamah Agung ini dan peraturan bersama ini, gue nggak tahu, gue lupa persis tahun berapanya ya, tapi agak jauh jaraknya dari 13 2006 ini, Undang-Undang 13 2006 ini. Nah, kemudian nggak lama setelah itu muncul perubahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengintrodusir istilah saksi pelaku itu. Itulah yang disebut justice kolaborator. Nah, tentu karena ini di bawah wewenangnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, maka yang harus melakukan assessment atau penilaian apakah keterangannya ini memang
sangat dibutuhkan. Jadi bukan kalau sekedar keterangan aja, tapi ternyata penyidik punya keterangan lain, yang lebih kuat gitu ya dari sekedar keterangan aja. Nggak penting. Jadi bukan justice kolaborator. Bukan, dia harus memuat pernyataan yang memang bisa either itu satu-satunya atau penentu untuk membuka kejahatan yang lebih besar. Gitu ya. Kalau satu-satunya kan berarti kalau tanpa peran dia nggak mungkin kejahatan itu terbongkar gitu. Berarti emang jadi itu ada asesornya, Mas? Ada asesornya. Makanya lu belajar dong, kita punya e-learning soal itu. Ya deh, habis ini belajar deh. Ada, kan kita punya e-learning soal itu. Nah, jadi dia harus dinilai. Betul. Nah, dalam konteks hukum Indonesia sebetulnya kemudian penilaian itu dilakukan oleh LPSK berbasiskan pada permohonan. Permohonan itu bisa dari si tersangkanya atau dari instansi yang melakukan proses penyidikan atau penuntutan. Jadi bisa dari penyidik atau bisa juga dari penuntut. Kalau menurut mereka ini memang penting peran keterangannya ya, terutama keterangannya ya. Either itu satu-satunya atau penentu gitu. Ini keterangan yang benar-benar kalau misalkan dia ceritakan itu akan membuka tabir gelap, jalan terang ya. Tabir gelap. Lo tau lagu itu gak sih? Lagu apa ya? Nah, itu makanya, tapi orang lebih kenal dengan istilah justice kolaborator, walaupun sebetulnya kita punya istilah Indonesia yang namanya saksi pelaku. Nah, dia ada rewardnya kalau misalnya dikabulkan permohonannya, maka ada rewardnya banyak, ada beberapa ya, pengurangan masa hukuman, ditaruh di tempat khusus, karena kan asumsinya adalah karena dia membuka tabir gelap itu tabir gelap itu, maka asumsinya dia akan menerima ancaman dari mungkin dari pihak lain yang tidak senang dengan keterangan yang diberikan itu. Jadi misalnya harusnya dia nggak ketangkap nih big bossnya, tapi gara-gara keterangan dia maka jadi ketangkap. Nah, itu konsekuensinya adalah pasti si justice kolaborator ini akan menerima ancaman gitu ya. Salah satu konsekuensinya ya, sehingga dia diamankan dalam tanda kutip ya, ditaruh di tempat khusus. Ya, diamankan dalam tempat khusus gitulah. Yang mungkin tidak diketahui orang, dia rahasia. Bisa begitu, bisa juga di rutannya dipisahkan, dijaga secara terpisah khusus. Nah, seingat gue sih beberapa tempat, beberapa LP, beberapa rutan punya fasilitas seperti itu gitu ya. Tapi bisa juga di rumah, di bangunan yang completely terpisah gitu dari hutan atau dan gua nggak tahu ya kalau di negara lain sih biasanya justice kolaborator nggak muncul banget di media. Ini kan yang nggak aneh kalau di sini kan dalam kasus yang lo sebut kan dia sangat disorot ya, disorot ya. Namanya disebut berkali-kali bahkan. Nah itu bisa meningkatkan ancaman sebetulnya, karena orang jadi tahu mukanya, jadi tahu namanya, jadi tahu tempat tinggalnya, keluarganya. Karena ancaman itu kan tidak hanya diterima sama si saksi pelaku ya, tapi bisa juga diterima oleh orang-orang sekitar dari si saksi pelaku ini gitu. Itu makanya ya menurut gue sih nggak ada yang salah ya dia minta justice kolaborator. Memang tujuannya untuk mengungkap kejahatan. Walaupun kalau menurut salah satu profesor nih yang gue baca, moral groundnya sebenarnya lebih rendah daripada yang whistleblower. Oh gitu. Ya, karena kalau whistleblower kan dengan kesadaran sendiri dia mengubah kejahatan. Oh, oke. Jadi ini beda di niat ya? Beda moral ground kalau menurut. Maksudnya kalau justice kolaborator itu berarti orangnya udah jadi tersangka duluan nih. Coba lu mau nggak ditawarin justice kolaborator gitu? Atau ya dia niatnya untuk mencari reward kan. Oh iya. Selain soal perlindungan, kalau dari awal dia memang
membuka, itu maka namanya whistleblower. Tapi kalau sudah jadi tersangka namanya justice collaborator. Tersangka dan kira-kira pengen hukumannya dikurangi atau misalkan dia sadar hukuman akan berat dan pengen dikurangi, maka itu namanya justice collaborator. Oh, bedanya di situ ya. Makanya yang sering aku dengar tuh whistleblower. Karena kalau aku baca sedikit gitu ya, whistleblower dan justice collaborator, dengar-dengar dari Mas Anggara juga, itu sebenarnya konsepnya sama kan? Sama-sama membuka pelaku lain yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Iya. Cuman tadi bedanya ada di moral dari si orangnya, saksi pelakunya itu. Ya, walaupun mungkin dalam konteks hukum nggak terlampau dipisahkan ya antara moral, nggak jadi persoalan moralitas kan, yang penting kan ketangkap dan penjahat yang lebih besarnya juga bisa diproses. Betul. Dan salah satu karena kritik dari si profesor ini bilang harusnya perlakuannya dibedakan antara whistleblower dan justice collaborator gitu. Udah tahu sih. Menarik sih kalau justice collaborator ini benar-benar apa namanya? Jadi, tapi itu nggak semua kejahatan ya, yang tadi Mas Anggara bilang ya. Sebenarnya tidak untuk semua jenis kejahatan, karena itu hanya untuk kejahatan yang terorganisir, organized crime sebenarnya. Kayak mungkin terorisme, korupsi, perdagangan manusia, money laundering, kayak gitu kan dia pasti melibatkan banyak orang. Nah, coba gue nggak tahu kalau dalam konteks yang, dan sebetulnya mungkin bisa ya, tapi berdasarkan pertimbangan tertentu. Seingat gue di undang-undang sih ada yang ngomong gitu, berdasarkan pertimbangan dari LPSK untuk menilai apakah walaupun mungkin kejahatan yang nggak terorganisir, ya itu sebetulnya kejahatan biasa aja kan, pembunuhan itu kan bukan biasa juga sebetulnya. Maksudnya ya, pasal itu kejahatan yang lazim terjadi lah dimanapun ya. Delik umum ya. Ya delik yang perbuatan yang ya sehari-hari juga pasti ada lah peristiwa pembunuhan itu kan. Baik itu dilakukan sendirian ataupun bersama-sama. Cuma ini kan persoalannya kan dia melibatkan elit kan. Elit, pejabat tinggi gitu. Atau nggak tahu ya, belum former kali ya, tapi masih melibatkan pejabat tinggi dan instansi juga mungkin ya. Enggak sih kayaknya, tapi yang jelas dia melibatkan pejabat tinggi yang berpengaruh sehingga jalannya proses penyidikan yang harusnya di awal itu bisa lurus gitu, tapi jadi kemana-mana gitu. Kalau menurut gue sih ya. Makanya walaupun mungkin deliknya bukan delik justice kolaborator, tapi perbuatannya bukan kejahatan terorganisir. Oh iya, bukan kejahatan terorganisir, tapi mengingat kondisi di sekitarnya, maka justice kolaborator ini dibutuhkan gitu, diperlukan. Iya, makanya itu kan tergantung penilaian dari LPSK ya, untuk melakukan penilaian secara objektif terhadap permohonan dari tersangka, si saksi pelaku atau tersangka ini. Kalau menurut gue sih bagus-bagus aja, karena pertama kan berarti memang kedudukan saksi ya itu semakin kokoh kan, dia tidak hanya dipandang sebagai pelengkap dalam suatu sistem peradilan pidana, tapi memang kunci untuk membuka kejahatan gitu. Karena kejahatan itu kan nggak pernah terang benderang sebenarnya, dia pasti dilakukan dalam tabir yang gelap, di ruang yang tertutup. Namanya juga perbuatan jahat kalau kita terang-terangan. Kalau terang-terangan perbuatan baik ya. Kan kalau berbuat baik kalau bisa difoto, di-share. Kan kalau berbuat jahat ngapain di-share? Berjatuh gitu. Nah, ya itu. Jadi untuk membuka pintu yang tertutup itu dibutuhkan memang peran dari seorang saksi, baik itu saksi beneran yang melihat peristiwa itu ataupun saksi pelaku yang saksi sekaligus pelaku gitu ya. Kalau saksi pelaku itu berarti kan dia melakukan, cuman dia bersaksi, memberikan keterangan gitu ya, untuk mengungkap sebenarnya mastermind dari kejahatan ini ya, siapa sih, dan kenapa kejahatan ini bisa terjadi kan. Tapi ini menarik sih sebetulnya kalau menurut gue. Terlepas dari itu ya, peran ibu tuh
Terlepas dari soal yang lainnya, tapi itu nggak mungkin loh. Menurut gue bener kata salah satu Bang Japra apa nulis di Facebook itu, dia bilang ini nggak akan mungkin terungkap tanpa kengototan seorang ibu gitu untuk membuktikan kalau anaknya ya, tidak meninggal baik-baik saja gitu kan. Dia kan ngotot kan membuka ya. peti jenazahnya itu, makanya dan itu kemudian seantero Republik geger gitu ya. Walaupun sebetulnya ya harusnya sih gua nggak tahu ya, tapi kejadian kayak gini kan bukan baru pertama kali sebenarnya. Dulu sempat ada yang lain ya, kejadian-kejadian lain ya. Istilahnya tuh jadi hukum tuh tidak berjalan seperti yang dibayangkan orang gitu, tapi dia malah berbelok kemana-mana. Itu kan peristiwa yang sebetulnya berulang kali terjadi gitu. Beberapa kali terjadi, pernah terjadi gitu. Berulang kali menurut gue sih, bukan pernah terjadi. Ada kasus pengamen yang di Cipulir itu kan salah tangkap, diproses. Itu kan menandakan ada persoalan yang lebih serius ya dalam sistem peradilan pidana kita, karena kesannya orang dapat justice ketika kasus itu viral. Jadi kalau nggak viral ya justice-nya nggak. Walaupun nggak salah juga mendapatkan seperti yang gue selalu bilang kan, keadilan itu bisa ditempuh dengan berbagai cara, tapi kan seharusnya setiap orang punya akses yang sama terhadap keadilan, bukan hanya karena kasusnya viral gitu. Harusnya tanpa viral pun normal-normal saja pun harus ada justice gitu. Ya, harus ada justice gitu loh. Nah, makanya tuh selain soal justice kolaborator itu ya, menurut gue yang paling punya peran ya itu si ibu sih. Kalau nggak ngotot ya ibu si korban itu kalau nggak ngotot sih nggak akan kemana-mana, ngotot kan. Nggak geger santai. Kita masih ngomongin Citayam kalau kita sekali Citayam udah nggak tahu kemana. Citayam sudah mulai meredup, nah yang ini naik ya, makanya tapi ya maksudnya kita kan ada tuh e-learning soal perlindungan saksi ya. Di situ sudah dipelajari sih sebetulnya gimana sih lengkap ya, bagaimana meminta permohonan perlindungan saksi, permohonan untuk jadi justice kolaborator dan segala macamnya itu di lengkap. Makanya lu baru belajar tuh bagaimana pas denger kasus viral pula. Harus ada trigger dulu mas. Ada trigger untuk mas. Tapi abis ini langsung deh aku buka learninghub.id supaya belajar. Iya, itu menurut gue semua orang harus tahu ya, termasuk pengetahuan yang perlu diketahui ya. Setiap orang. Setiap orang. Nggak cuma orang hukum. Nggak cuma orang hukum ya. Karena kan kita punya potensi bisa saja jadi terlibat dalam suatu kejahatan. Terlibat tuh bukan sebagai tersangka ya, maksudnya bisa jadi sebagai korban kejahatan, bisa jadi menyaksikan suatu peristiwa kejahatan, atau ya kita khilaf jadi tersangka gitu. Atau mungkin bukan kita tapi keluarga misalkan ya, atau rekan ya gitu. Kita jadi punya pengetahuan, lo bisa lo jadi apa, terus jadi justice kolaborator, atau mungkin hak-hak lo sebagai saksi dan korban tuh dilindungi. Ya, nah itu kan itu diterangkan di situ secara lengkap. Itu menurut gue bagus kok. Tapi ini menurut gue apa yang dilakukan oleh kepolisian ya, treatment dalam penanganan kasus tuh keren lah. Dan ini kan dia kan kolaborasi ya, nggak sendirian ya. Kepolisian ada Komnas HAM, kemudian ada LPSK gitu ya. Nah, kolaborasi ini kan sebetulnya baik ya. Jadi kira-kira kita punya harapan ke depan kayaknya penegakan hukum kita semakin oke ya. Semakin oke lah. Tapi memang aturannya memang harus banyak di-adjust lagi ya supaya peristiwa-peristiwa gini. Kan gue gak terlalu seneng juga sih lu baru viral kalau lu baru dapat justice kalau kasus lu viral itu which is not good. Khususnya tanpa viral juga orang harus dapat keadilan gitu. Gitu bro. Makanya jangan lupa ya. Tapi intinya satu, dia nggak bisa, ada beberapa orang yang makan sama saksi mahkota menurut gue beda banget, prakteknya jauh banget. Tapi ini penting
untuk membuka kejahatan yang lebih besar. Siapa sih penjahat? Dalam tanda kutip, penjahat utamanya. Dan in any case, terutama kejahatan-kejahatan terorganisir atau melibatkan orang-orang yang sangat powerful. Oke lah. Itu yang kita doakan aja nih prosesnya berjalan baik, kita tahu endingnya bagaimana dan memang keadilan bisa diraih. Dan memang justice itu untuk achievable untuk seluruh orang ya. Iya. Oke.